Eh, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi yang mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam bidang. Berikut adalah ringkasan dari setiap generasi yang telah saya cari di Google. Itu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Itu karakteristiknya menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit, memiliki ukuran yang sangat besar, bisa mengisi satu ruangan. Contohnya ENIAC yang merupakan komputer elektronik pertama dengan bobot 30 ton. Jadi kita ketahui ENIAC itu seperti, kita coba lihat di Google, ENIAC, komputer ENIAC, Nah, jadi kita dapat lihat bentuknya seperti ini. Dia itu sangat besar dan pengoperasiannya itu sangat sulit. Bisa 2 orang sampai lebih dalam pengoperasiannya. Itu diciptakan, komputer ENIAC itu diciptakan untuk tujuan militer dan akademik seperti desain pesawat dan peluru kendali, mengandalkan bahasa mesin yang merupakan bahasa pemrograman paling dasar. Selanjutnya generasi kedua itu 1956 sampai 1963. Karakteristiknya itu transistor sudah menggantikan tabung hampa. Jadi di sini kan dia masih menggunakan tabung hampa di tahun 1940 sampai 1956. Itu di tahun 1956 dia nggak menggunakan tabung hampa lagi, dia udah menggunakan transistor, membuat komputer lebih kecil. Jadi komputer itu karena tidak menggunakan tabung hampa lagi, dia makin kecil, cepat dan hemat energi. Di sini dia menggunakan memori inti magnetik. Penggunaannya, komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya IBM 650 dan UNIVAC. Coba kita lihat IBM itu seperti apa. IBM apa tadi? Saya lupa. IBM 650. IBM 650 dan UNIVAC. Nah, dia coba kita lihat di sini. The IBM 650 Drone Processing Machine. Oh, ini bahasa Inggris ya. Translate. Sayang kali, mana translate-nya nggak ada. Oh, kita ini ya. Kita buka di Chrome. Ctrl A, Ctrl C. Kita buka di Chrome. IBM. Ctrl V. Translate. Translate Indonesia. Nice, gini kita bisa ngerti kan.
Mesin pemroses data drum magnetik IBM 650 adalah komputer digital UE yang diproduksi oleh IBM pada pertengahan tahun 1950-an. Itu adalah komputer produksi massal pertama di dunia. Hampir 2000 sistem diproduksi yang terakhir pada tahun 1962. Dan itu adalah komputer pertama yang menghasilkan keuntungan yang berarti, yang pertama dipasang pada akhir tahun 1954, dan itu adalah komputer paling populer pada tahun 1950-an. 650 ditaruh pada pengguna bisnis, ilmiah, teknik sebagai alternatif yang lebih lambat dan lebih murah untuk memperoleh yang ada. Jadi itu bentuknya, gambarnya seperti ini ya. Bagian dari komputer IBM 60 pertama di Norwegia dikenal sebagai EMA. Unit konsol 60 kanan, panel samping eksterior terbuka, unit membaca kartu output, unit daya, jenis komputer digital, tanggal rilis 1954, pendahulu. Jadi bentuk komputernya seperti ini guys. Ini lagi. Jadi pada di sini dia sudah mulai meringkaskan bentuk dari komputernya pada generasi ini, komputer IBM 650. Terus generasi ketiga itu 1964 sampai 1971. Pada karakteristiknya memperkenalkan sirkuit terpadu atau integrated circuit yang menggabungkan banyak komponen dalam satu chip. Itu dapat kita tahu kayak apa namanya, saya lupa. Papan PCB ini, integrated circuit. Ukuran visi komputer semakin kecil dan efisiensi meningkat. Penggunaannya digunakan dalam aplikasi yang lebih kompleks, termasuk program Apollo oleh NASA, komputer PDV dan VAX. Coba kita lihat contohnya gimana. Coba kita ada di Wikipedia. Komputer PDV. Atau ada PDV. Ada ini. Coba kita lihat gambarnya. Jadi komputernya itu dia udah gini, udah nyatu dia sama layar dia seperti ini. Dan mulai ya dipakai ini banyak lah sama orang-orang oleh ilmuwan. Dan selanjutnya itu generasi keempat 1971 sampai sekarang. Itu sekarang seperti mikroprosesor menjadi terobosan utama, mengintegrasikan ribuan sirkuit dalam satu chip. Komputer pribadi atau PC mulai muncul dan menjadi lebih terjangkau. Kemudian munculnya laptop dan perangkat mobile seperti ya inilah laptop sekarang, perangkat mobile seperti HP dan lain-lain. Generasi kelima itu sekarang dan sampai masa depan.
dikenal dengan penggunaan teknologi superkonduktor dan kecerdasan buatan. Dapat kita tahu sekarang ini kan sudah mulai bermunculan AI, kecerdasan buatan, fokus dengan pengembangan komputer dan yang dapat belajar berinteraksi dengan manusia. Jadi itu komputer yang diberikan AI itu, dia dapat diajari dan dia dapat belajar. Terus komputer generasi ini diharapkan dapat merespons suara dan melakukan tugas yang lebih kompleks. Contohnya proyek komputer generasi kelima di Jepang. Coba kita lihat, ada nggak ini? Coba Ctrl C, cari gimana sih? Ctrl V, nah, Ctrl V. Komputer generasi kelima, enggak foto ya? Penasaran juga nih. Foto robot gitu. Coba kita lihat info yang lain. Sejarah generasi kelima super komputer. Karakteristik komputer generasi kelima sebagai komponen utama. Nah, mungkin penerapannya nanti kalau udah ada kayak ini lah. Contoh penerapan super komputer summit, penelitian ilmiah dan simulasi kompleks. Fungsi utama pengembangan chatbot dan layanan otomatis, analisis medis dan solusi bisnis. Jadi analisis medis ini untuk kayak kalau kita ada keluhan seperti sakit di bagian ini, dia dapat menganalisis, oh kamu seperti saya ini lagi terasa panas, dia pasti menganalisis kita itu pasti demam, butuhnya apa, obatnya apa, kita harus makan apa, istirahat ini dia disuruh istirahat seperti itu. Sama ini kok kayak solusi bisnis. Jadi komputer itu bisa berpikir selayaknya manusia, tapi pengetahuan dia kita yang ngajarin dia, istilahnya yang mengajarin dia, maksudnya kita masukkan ilmu-ilmu yang udah ada pada manusia, kita masukkan dalam pemrogramannya itu, dan biar dia paham istilahnya solusi bisnis ini kayak jadi kita tadi analisa. Jadi kita ini mau buat bisnis nih, saya mau jualan gorengan. Dia pasti nanti ngasih tahu jualan gorengan itu cara marketingnya, cara handle pemasaran, cara goreng yang dengan baik, cara memperhatikan gizinya, cara memperhatikan ini untuk kesehatan apa yang namanya kesehatannya, syarat-syarat untuk berjualan, kita butuhnya apa, terus membantu aktivitas harian dan kontrol rumah pintar. Jadi dia ini penerapannya nanti bisa kayak di dalam seperti sekarang udah ada di mana, di hotel-hotel itu kayak pintu hotel yang bisa ngebuka sendiri, pintu hotel yang ngebuka sendiri, itu udah mulai ini sih. Terus eksperimen dalam komputasi kuantum, ini eksperimen, dia bisa bereksperimen. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, perkembangan komputer telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi.
dari alat hitung sederhana hingga komputer canggih yang kita gunakan saat ini. Setiap generasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu kesimpulannya.